Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Zulhas ya, usai 5 parpol bertemu ya, satu pilihan di bawah komando Jokowi. Sudah jelas ya, apa yang dikatakan Zulhas ini begitu kan, di bawah komando Jokowi. Tetapi Partai Nasdem ya dengan PDIP tidak datang di situ begitu kan. Mungkin ada apa begitu kan ya. Tahu-taunya katanya Pak Jokowi, saya baca beritanya ya, Presiden sudah tidak mau ikut-ikutan masalah pilpres ya, masalah pencalonan, tetapi dia mengatakan bahwa kenapa ke Pak Prabowo masih berbicara elektabilitas itu begitu kan, seolah-olah tidak konsisten begitu. Tapi perlu diingat apa yang disampaikan Pak Zulhas ini agak bertentangan dengan Pak Jokowi begitu kan ya. Pak Zulhas mengatakan Zulhas ya usai 5 parpol bertemu satu pilihan di bawah komando Jokowi, sedangkan Jokowi tidak mau ikutkan masalah itu begitu kan. Tetapi akan sudah ketahuan begitu kan ya, walaupun ngeles apapun ya pasti akan ketahuan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak menarik begitu kan. Zulhas usai 5 parpol bertemu satu pilihan ya di bawah komando Jokowi. Wah, siapa mereka begitu kan ya. Para ketum parpol ya partai ini ya bener mau-maunya diatur sama petugas partai ya. Sementara PDIP aja ogah ikut komando Jokowi. Zulhas ya bisa seperti sekarang, gak ingat apa sama Pak Amin Rais Hicks ini. Waktunya nyindir, istana jangan sibuk cawe-cawe ya, urusan copras-capres dia nggak ngaku. Nah ini loh apa, betul begitu kan. Kenapa kok Pak Jokowi tidak mengaku sedangkan Pak Zulhas mengaku begitu kan. Ada sesuatu yang les di sini begitu kan, sudah ketahuan begitu ya. Sejarah mencatat baru kali ini ada presiden sampai mengurusi para calon penerusnya. Apakah Pak D nanti akan menjadi ketua partai? Ya bisa saja bisa menjadi ketua partai Gerindra begitu kan, yang menggantikan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo menjadi presiden begitu ya. Ini agak menarik. Saya bacanya itu menarik dari komentar-komentar netizen begitu ya. Kok bisa ya partai di bawah presiden nggak malu ketumnya ini Fahri Hamzah ini. Orang-orang yang menyembah orang dungu. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu ya. Hanya satu ketum yang mengaturnya ya sebagai petugas partai, dan anehnya petugas partai bisa mengatur ketum partai yang lainnya. Dunia partai sudah kebalik ini. Pak SBY senyum melihat ini. Siapa bapak kita itu ya? Sudah Pak Jokowi sudah bilang jangan presiden ikut-ikutan urusan pilpres loh. Nah, padahal ya Pak Presiden sudah mengatakan itu tidak mau ikut-ikutan pilpres ya. Tetapi kok masih berbicara tentang elektabilitas Pak Prabowo begitu kan ya. Itu kan sangat disayangkan begitu kan. Kan begitu banyak berita hari ini begitu kan ya. Apalagi ini CNN ini begitu ya. Haha, ketum parpol rasa kacung ya, official PAN. Ayo bikin KLB lengserkan Zulhas dari ketum PAN ya. Mana berani begitu kan ya. Karena apa namanya ancamannya pasti dipecat begitu ya para konstituennya begitu. Nah ini bahkan ya harga pangan naik, impor beras naik ya, Kemendak ya, tolong fokus itu tupoksi saja dulu deh. Ini saja belum berhasil ya. Tidak usah ikut urus yang bukan tupoksinya kalau sudah ditempatkan di suatu pos ya. Bahkan ya pemimpin sipil tetapi lagak partai pendukungnya ya dengan menggunakan kata-kata komando. Memang Pak Jokowi militer ya. Kenapa mau di bawah komando kalau nggak nurut ya si Prindik akan dikeluarkan dari ketum-ketum partai yang berkombin ini. Prabowo Erik. Bisa saja begitu kan Prabowo Erik di situ begitu ya. Ya pada hakikatnya siapa yang menjadi jargon di sini begitu kan ya. Ya. Pada hakikatnya 5 parpol itulah di bawah komando Jokowi. Saya rasa bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Zulhas ya usai 5 parpol bertemu sebut satu pilihan ya, satu pilihan di bawah komando Jokowi. Benarkah seperti itu? Ini agak aneh begitu ya. Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi begitu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan berharap 5 ketum ya ketua umum partai mendukung pilihan Presiden Jokowi. Ya, wah, ini kan sudah jelas begitu ya. Hal itu disampaikan silaturahim Ramadan bersama Presiden Jokowi di kantor DPP PAN ya. Acara itu dihadiri oleh Zulhas ya, Ketua Umum Partai Golkar ya, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto ya, Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan Ketua Umum P3. Wah.
Ini kan sudah jelas begitu kan di bawah komando Pak Jokowi begitu. Akankah dia berkoalisi menjadi satu begitu ya? Insya Allah semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran. Insya Allah satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden, kata Zulhas dalam acara yang digelar minggu ini, ya pada hari ini begitu. Tetapi ini sangat menarik begitu. Kenapa begitu di bawah komando Pak Jokowi? Berarti ya antara yang diusung berarti Pak Prabowo di situ begitu. Lalu bagaimana dengan Muhaimin? Kan begitu logika kita begitu. Sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak mau ikut-ikutan masalah Pilpres ini begitu. Zulhas tak menjelaskan apa maksud ya satu pilihan di bawah komando Jokowi, namun ia banyak bicara mengenai Pilpres di 2024 ya di kesempatan itu. Dia menyanjung peningkatan elektabilitas Prabowo dalam beberapa waktu dan belakangan ini. Zulhas menilai hal itu terjadi karena Prabowo sering mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja. Bahkan ia juga membahas mengenai solidaritas ya koalisi Indonesia Bersatu KIB. Zulhas mengatakan koalisi itu solid ya karena peran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahkan pada kesempatan itu Jokowi merespon pidato Zulhas. Dia bercerita selalu diklaim merestui koalisi-koalisi menuju di 2024. Kalau tak datang ke saya dalam membangun koalisi mengklaim itu sudah disetujui presiden. Urusan presiden apa? Enggak ada urusan, ujarnya. Tetapi ngelesnya luar biasa begitu kan. Tapi melihat situasi dan perkembangannya ini, wah bisa saja begitu KIB ya gabung kepada partai Pak Prabowo. Lantas bagaimana dengan PDIP begitu kan? Ya, akankah Pak Jokowi meninggalkan PDIP begitu? Akan mengganti sebuah ketua umum Partai Gerindra begitu. Jaminannya kan begitu pastinya begitu. Tapi ini alasi sementara bahwa ya kalau Pak Prabowo jadi presiden pasti yang menjadi ketua umum siapa mereka? Apakah Pak Jokowi atau yang lain? Itu yang menjadi eksis penting begitu. Ya kalau dia menjadi ketua umum dari Partai Gerindra dia akan eksis begitu kan. Walaupun sebagai walaupun sudah purna menjadi presiden dia akan eksis. Kenapa? Karena dia sudah menjadi ketua partai begitu ya. Maka Pak Jokowi semakin gampang ya Pak Prabowo semakin gampang juga meneruskan ya kinerja Pak Jokowi di situ begitu ya. Artinya kenapa sih hal-hal ini terjadi begitu kan ya? Karena menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi ya strateginya memang ya ke situ begitu kan. Ya harus direbut KIB di situ begitu kan agar tidak mengusung capres cawapres begitu ya. Pada tahu-taunya dia akan mendukung Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena ini bersifat sementara dinamis, yang namanya politik itu masih dinamis begitu kan ya, tidak tentu ya berkoalisi dengan siapa begitu, tergantung kebutuhan partai dan konstituennya begitu. Kira-kira seperti itu, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.